Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan maunah, mendapatkan keberkahan, kesehatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari sudah barang tentu kita butuh yang namanya rizki. Kita butuh yang namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pekerjaan, kita butuh penghasilan yang gunanya tentu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, mencukupi kebutuhan istri-istri kita, dan mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Apalagi kita sudah mempunyai tanggungan, misalnya punya anak dua, kemudian anak-anak kita itu sudah sekolah semua, entah di SD, di SLTP atau SLTA atau yang sederajat dengan semua itu, tentu itu semua perlu biaya, perlu dana. Dalam kesempatan pada saat sekarang ini saya akan memberikan sebuah ijazah berupa uang. Uang itu maksudnya uang yang diletakkan di dalam dompet satu lembar. Dengan uang itu, dengan uang yang satu lembar yang sudah diijazah itu, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak akan pernah kekurangan uang. Artinya uang kita itu akan datang terus. Cara datangnya itu ya tergantung kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita itu diberi keberkahan, atau kita itu diberi penghasilan, atau kita diberi cara-cara lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha tahu. Sebab innallaha yarzuqu may yasha' wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, dan Allah yang juga membagi rizki kepada kita sekalian. Dengan uang yang telah diijazah dengan amalan itu, kita letakkan uang itu di dompet. Uangnya berapa? Satu lembar. Kita campur dengan uang-uang yang lain. Uang yang sudah diijazah itu kita campur dengan uang-uang yang lain. Maka uang yang satu lembar itu, entah itu ada temannya dalam dompet atau tidak ada uang sama sekali, atau kalau ada misalnya kita campur dengan uang-uang kita yang lain, tidak apa-apa. Yang penting kita cek kan, jangan sampai kita belanjakan itu sebagai penarik saja, sebagai penarik. Contohnya begini, saya ambil contoh, kita punya dompet. Nah, dompet misalnya kayak HP ini dompet kita misalnya. Kemudian kita ambil uang ini terserah saudara, entah uang ini berupa gini 100, atau yang lebih kecil misalnya 50 ribuan, atau kalau tidak 20 ribuan, atau kalau tidak 10 ribuan, ya jangan 5 ribu, paling tidak ya 10 ribu, atau satu lembarnya itu 20 ribu, atau satu lembarnya 50 ribu, atau yang paling besar, pecahan yang paling besar yaitu 100 ribu. Nah, uang ini kita letakkan di dompet yang satu lembar ini. Tapi uang ini jangan dibelanjain, sebagai penarik, pemikat dari rezeki dari pemberian Allah yang lain, supaya apa? Supaya uang-uang yang lain itu datang kepada dompet kita. Artinya rezeki kita dilancarkan begitu. Bukan berarti pas mengambil uangnya orang lain, bukan. Rezeki kita biar lancar, kita pancing rezeki kita itu dengan uang satu lembar ini. Bukan pas berarti mengambil uangnya tetangga kayak tuyul, ya bukan seperti itu. Maksudnya uang yang satu lembar ini itu sekedar dibuat pancingan, dibuat asma, dibuat pancingan supaya dompet kita itu tidak pernah kosong begitu. Jadi uang yang satu lembar itu biar ada temennya. Entah itu sebab kita bekerja atau kita diberi cara lain oleh Allah. Mungkin kita membantu memecahkan masalahnya orang, kemudian kita diberi hadiah berupa uang, itu kan itu jalan namanya.
tergantung pemberian Allah. Yang intinya sekarang uang yang 1 lembar ini sebelum kita letakkan dalam dompet, kita tulis ini. Jadi kita harus berkorban uang ini supaya tidak kita belanjain, hanya diletakkan dalam dompet saja. Kita tulis uang ini, kita tulis, tapi nulisnya itu jangan siang hari. Saudara tulis pada malam hari, apalagi dari jam 12 ke bawah, misalnya jam 1 malam, atau jam 12 malam, atau jam 12 lewat. Tapi sebelumnya kita itu, ya kita harus ambil air wudhu dulu. Kita bermohon, kita bermunajat kepada Allah supaya rezeki kita lewat perantara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita punya wudhu, misalnya pada malam hari, uang yang seperti ini, pecahan 100 nih, misalnya ditulis, yang ditulis itu ini harus saudara ingat. Yang ditulis itu ayat dalam Al-Quran surah Shad. Ayatnya itu ayat, insya Allah kalau saya tidak keliru, ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu ayat Al-Quran surah Shad ayat 54. Bunyinya inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ayat ini sudah sesuai dengan kegunaannya ini. Inna hadza, sesungguhnya uang ini, sesungguhnya ini, kata Allah. Larizquna, ini pemberian saya, pemberian kami. Jadi rezeki kita itu adalah pemberian Allah. Ma lahu min nafad, yang tidak pernah kekurangan. Artinya kalau ayat, potongan dari ayat itu kita tuliskan di uang ya, pada malam hari, dengan penuh khusyuk, dengan penuh riyadhah, dengan penuh tafakkur kepada Allah, dengan niat ingin rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengambil rezekinya orang lain. Artinya tidak mau mengambil dari barang-barang haram, tidak. Insya Allah rezeki kita itu akan dilancarkan dengan perantara ayat yang ditulis pada uang ini. Ya, makanya uang ini sebagai pemikat. Saya para pemirsa, para kaum muslimin, misalnya tidak fasih menulis Arab, ya kita contoh aja, kita buka Al-Quran surat Shad ayat 54. Tidak perlu bagus, tidak perlu indah, yang penting benar. Nah, kita tidak akan salah cara menulisnya, kita tidak akan salah jika kita pegang Al-Quran. Makanya saya bilang tadi harus ada wudhu, sebab orang tidak boleh memegang Al-Quran tanpa wudhu. Kita contoh di Al-Quran, kita tulis surat Shad ayat 54, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Setelah kita tulis misalnya di sini, kita lipat uang seperti ini. Nah, kita lipat kecil, kemudian kita letakkan di dompet kita atau di lipatan sebelahnya. Kan dompet itu banyak lipatannya, banyak ruangannya. Kita letakkan di ruangan yang salah satunya, atau kita kumpulkan dengan uang-uang yang lain, atau kita letakkan dalam dompet tempat uang itu, tapi diletakkan di sebelahnya. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu Anda sekalian akan dilancarkan rezekinya oleh Allah, dan tidak akan pernah kekurangan uang, sekalipun cuma sedikit, tidak perlu banyak, yang penting berkah. Insya Allah saudara rezekinya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahu min nafad, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah kekurangan. Selagi masih ada uang yang ditulisi dengan ayat yang saya bacakan tadi, insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan uang, kita tidak akan pernah kekurangan rezeki, sekalipun sedikit, yang penting berkah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.